Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan menceritakan sebuah alur film berjudul Countdown. Film ini menceritakan sebuah aplikasi yang memberitahu kapan waktu kematian seseorang. Seorang perawat dalam film ini mengunduh aplikasi tersebut dan ternyata aplikasi itu memberitahunya bahwa dalam 3 hari ke depan ia akan tewas. Kecemasan pun menghampiri hidupnya karena ia menemukan aplikasi tersebut sangat akurat. Ia pun lalu mencari cara untuk lolos dari kematiannya. Sebelum kita lanjutin alur ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita mulai alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sekelompok remaja yang sedang berpesta. Scene lalu memperlihatkan sekelompok remaja yang sedang membicarakan aplikasi yang sedang populer saat itu. Lalu kemudian salah seorang di antara mereka menemukan sebuah aplikasi bernama Countdown. Aplikasi tersebut dapat memberitahu kapan waktu kematian seseorang. Mereka pun lalu membuat sebuah permainan untuk mengunduh aplikasi tersebut. Siapa saja di antara mereka waktu kematiannya yang paling cepat ialah yang kalah dan harus meminum semua minuman yang ada di atas meja. Mereka pun lalu mengunduh aplikasi tersebut dan semua orang memiliki waktu kematian yang panjang. Namun sementara itu, Courtney hanya mendapatkan waktu 3 jam lagi dari kematiannya. Ia pun lalu kalah dalam permainan dan harus menerima hukuman. Scene pun berpindah. Courtney dan pacarnya lalu terlihat akan kembali pulang ke rumah mereka. Namun saat akan kembali, Courtney masih cemas dengan aplikasi yang telah ia unduh. Ia lalu meminta kepada pacarnya untuk berjalan kaki menuju rumahnya. Namun pacarnya menolak usulan tersebut. Courtney pun lalu turun dari mobilnya dan berjalan seorang diri. Sementara itu pacarnya lalu meninggalkannya seorang diri. Sebuah notifikasi pun masuk ke ponsel Courtney dan aplikasi Countdown memperlihatkan bahwa Courtney hanya punya waktu 7 menit lagi. Ia pun lalu kembali melanjutkan perjalanan dan ia terlihat sangat cemas. Ia lalu berlari dan sampai di rumahnya. Aplikasi tersebut lalu kembali memberikan notifikasi bahwa 1 menit lagi Courtney akan tewas. Courtney pun kesal dengan aplikasi tersebut dan lalu mematikan handphonenya. Saat ia masuk ke dalam toiletnya, ia merasakan ada seseorang di toilet tersebut. Tak lama kemudian, aplikasi tersebut kembali memberikan notifikasinya. Sementara itu, Courtney terlihat terlempar dan kepala Courtney terbentur. Aplikasi tersebut lalu menunjukkan bahwa waktu Courtney hidup telah habis dan kematian pun datang menghampirinya. Di sisi lain, pacar Courtney pun mengalami kecelakaan. Di scene tersebut, bangku yang seharusnya diduduki oleh Courtney telah tertusuk oleh batang pohon yang bisa menewaskan Courtney. Scene pun berlanjut, memperlihatkan seorang perawat bernama Quinn Harris. Quinn adalah seorang perawat yang sedang magang pada sebuah rumah sakit saat itu. Di saat magangnya, ia terlihat begitu berusaha untuk melakukan yang terbaik agar ia bisa diterima bekerja. Hari itu, ia memasuki sebuah kamar pasien. Namun pasien tersebut tidak berada di ruangannya. Ia lalu pergi mencari ke tempat biasanya pasien tersebut menyendiri. Ternyata pasien tersebut adalah pacar dari Courtney yang bernama Evan. Quinn lalu menenangkan Evan bahwa ia tidak perlu cemas untuk menghadapi operasi yang akan ia jalani. Evan menceritakan bahwa ia tidak cemas akan hal itu, namun ia cemas dengan aplikasi yang ia unduh. Dan waktu menunjukkan bahwa sebentar lagi ia akan tewas. Evan menceritakan bahwa pacarnya juga tewas dan aplikasi tersebut sangat akurat dengan waktu kematian pacarnya. Quinn lalu menenangkannya dengan mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah aplikasi. Quinn pun lalu membawa kembali Evan ke kamarnya. Amy, perawat lain, lalu bertemu dengan mereka dan menegur Evan karena ia kembali pergi dari kamarnya. Amy lalu meminta Quinn untuk mengikutinya dan memberikan kejutan kepada Quinn bahwa ia telah diterima di rumah sakit tersebut sebagai perawat tetap. Saat mereka merayakan atas diterimanya Quinn lalu membahas dengan rekan perawat yang lain bahwa ada sebuah aplikasi yang dapat menunjukkan waktu kematian. Mereka pun lalu mulai tertarik dengan aplikasi tersebut dan mulai mengunduhnya. Scene pun berpindah. Quinn telah menyelesaikan shiftnya dan ia pun lalu kembali pulang. Saat di perjalanan pulang, ia lalu penasaran dengan aplikasi Countdown dan mencoba untuk mengunduhnya. Aplikasi tersebut menunjukkan bahwa Quinn akan tewas dalam waktu 2 hari lagi. Lalu tiba-tiba datanglah karakter lain yang bernama Dr. Sullivan.
Sullivan memberikan selamat kepada Quinn atas diterimanya menjadi perawat tetap. Sullivan lalu mengajak Quinn untuk merayakannya malam ini. Namun Quinn mengatakan bahwa ia masih banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan di rumah. Quinn lalu kembali ke tempat di mana ia tinggal, dan lalu terlihat ia tengah mengisi sebuah formulir dan mengharuskannya mengisi dengan akta lahirnya. Sementara itu, akta lahirnya tertinggal di rumah ayahnya berada. Malam itu, Quinn pun mendatangi rumah ayahnya secara diam-diam, karena Quinn sudah lama tidak kembali pulang ke rumah ayahnya. Namun saat ia mencari akta lahirnya, ia menemukan adiknya yang bernama Jordan, yang sedang bersembunyi dengan seorang pacarnya. Quinn dan Jordan terlihat tidak akur dengan adiknya setelah kematian ibu mereka, dan Quinn pun merasa terpukul sehingga ia tidak mau berkunjung ke rumahnya. Ayah Quinn pun terbangun dan menghampiri Quinn. Quinn lalu meminta maaf karena telah membangunkannya dan mengatakan bahwa ia akan segera kembali karena esok pagi ia harus bekerja. Ayahnya lalu mengajak Quinn pada hari Sabtu nanti untuk pergi mendatangi makam ibunya. Scene pun berlanjut. Keesokan paginya adalah waktu di mana Evan akan menjalani operasinya. Evan terlihat begitu cemas karena aplikasi yang ia unduh menunjukkan bahwa sebentar lagi Evan akan tewas. Evan pun lalu mencoba untuk menghindari kematian tersebut. Namun saat ia berjalan, ia menemukan ada sesosok bayangan hitam yang mengikutinya. Ia pun lalu masuk ke tangga darurat dan tiba-tiba semua lampu pun mati. Evan pun lalu panik dan ia lalu melihat sosok Courtney yang mendatanginya. Tak lama kemudian ia pun terlempar dari atas lantai dan akhirnya ia pun tewas. Scene pun berlanjut. Quinn hari itu baru memulai shift kerjanya. Amy lalu memberitahu Quinn bahwa ada sebuah kecelakaan yang terjadi. Seorang pasien yang tewas terjun dari lantai atas gedung dan pasien tersebut adalah Evan. Quinn lalu mulai curiga kematian Evan ada kaitannya dengan aplikasi yang Evan unduh. Ia pun lalu mencoba untuk mencari ponsel milik Evan, namun ponsel tersebut terkunci. Quinn lalu mencoba untuk mendatangi kamar jenazah di mana mayat Evan berada dan mencoba untuk membuka kunci ponselnya. Saat ia berhasil membuka ponsel tersebut, aplikasinya menunjukkan waktu Evan telah habis. Quinn pun mulai cemas dengan aplikasi yang juga ia telah unduh, dan aplikasi tersebut menunjukkan ia hanya memiliki waktu 1 hari lagi. Quinn pun teringat bahwa ia memiliki sebuah janji untuk mengunjungi makam ibunya. Ia lalu mencoba menelepon ayahnya dan mengatakan bahwa ia tidak bisa ikut karena ada pekerjaan di rumah sakit. Quinn lalu kembali melanjutkan pekerjaannya dan ia melihat ada sesosok bayangan yang berada di ruangan pasien. Lalu tak lama kemudian Sullivan pun menemuinya dan mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuannya. Quinn terlihat sangat gusar saat itu. Sullivan menanyakan kepadanya apakah ia baik-baik saja. Quinn lalu menceritakan bahwa ia merasa telah melakukan banyak kekacauan di hari pertamanya. Sullivan lalu mencoba untuk menenangkan Quinn dan memeluknya. Setelah itu, Sullivan mengatakan bahwa ia bisa diterima di rumah sakit ini adalah berkat bantuan darinya. Sullivan lalu mencoba untuk merayu Quinn dan mulai melecehkannya. Quinn pun menolak rayuan Sullivan dan Sullivan pun tersinggung atas perlakuan Quinn dan menuduhnya bahwa ia tidak tahu balas budi. Quinn lalu keluar dari ruangan tersebut dan mencoba untuk menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Amy. Namun Sullivan mencegahnya. Saat malam hari, Quinn lalu mencoba mencari cara agar ia bisa menghapus aplikasi Countdown dari ponselnya. Ia lalu menemukan sebuah artikel yang menceritakan tentang kematian dari Courtney. Ia juga menemukan sebuah unggahan video dari seseorang yang juga mengunduh aplikasi tersebut. Seseorang tersebut mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia mengalami gangguan yang aneh. Tiba-tiba Quinn lalu melihat bayangan Evan di kamarnya. Ia pun terkejut dan keluar dari rumah sambil membanting dan juga menginjak ponsel miliknya. Quinn lalu memutuskan untuk tidur di dalam mobilnya malam itu. Keesokan harinya, Quinn terbangun oleh adiknya yang tengah mengetuk-ketuk jendela mobilnya dan menanyakan mengapa ia tidur di luar. Mereka lalu masuk ke dalam dan adiknya menemukan ponsel Quinn tergeletak di bawah lantai. Ia lalu melihat notifikasi countdown muncul di ponselnya yang menunjukkan Quinn hanya memiliki waktu 1 hari lagi. Quinn lalu menanyakan mengapa Jordan mendatanginya. Adiknya mengatakan bahwa ayahnya tengah pergi keluar kota dan ia hanya sendiri dengan pengasuhnya. Ia merasa bosan dan lalu mendatangi kakaknya. Namun Quinn mengatakan adiknya tidak bisa berada di apartemennya karena ia harus pergi bersekolah.
Jordan lalu tersinggung dan mengatakan kepada Quinn bahwa setelah kematian ibunya, ia telah berubah menjadi sosok kakak yang buruk baginya. Scene lalu berpindah. Quinn mencoba untuk mendatangi sebuah tempat penjualan handphone. Dia berencana untuk membeli sebuah ponsel yang baru. Quinn terlihat begitu lega karena di handphone barunya ia tidak menemukan aplikasi Countdown. Namun saat ia akan pergi dari tempat tersebut, aplikasi Countdown lalu terinstal dengan otomatis ke handphone barunya. Quinn pun komplain kepada penjual handphone barunya, mengapa di handphonenya tiba-tiba terinstal aplikasi Countdown. Penjual tersebut lalu menenangkan Quinn karena ia bisa menghapus aplikasi tersebut. Namun Quinn mengatakan bahwa aplikasi tersebut tidak bisa terhapus dan ia pun lalu pergi. Sesaat Quinn pergi, ada seseorang yang menanyakan kepada penjual ponsel itu aplikasi yang dimaksudkan oleh Quinn. Quinn merasa hilang harapan dan aplikasi tersebut menunjukkan bahwa ia hanya memiliki waktu 21 jam lagi. Saat ia akan pergi, ia melihat di layar kamera belakangnya ada sesosok bayangan. Lalu tiba-tiba ada tangan yang menyekapnya. Quinn pun lalu menginjak gasnya dan membuat mobilnya mundur menabrak mobil lain. Pengendara yang lain lalu keluar dan memarahi Quinn. Lalu tiba-tiba datanglah karakter lain dalam film ini yang bernama Matt Monroe. Matt mencoba untuk menolong Quinn atas kejadian yang menimpanya. Matt lalu menceritakan kepada Quinn bahwa ia memiliki masalah yang sama dengannya. Mereka berdua lalu membicarakan aplikasi yang telah mereka unduh dan curiga ada sesuatu yang dapat menghentikan aplikasi Countdown pada syarat dan ketentuan saat mereka menginstal aplikasi tersebut. Matt lalu mencoba untuk mengajak orang lain mengunduh aplikasi Countdown untuk membaca adakah sesuatu yang dapat mereka temukan pada syarat dan ketentuan aplikasi tersebut. Lalu seseorang di sebelah mereka mencoba mengunduh aplikasi itu. Mereka berdua lalu mencoba untuk membaca. Namun mereka hanya menemukan tulisan bahwa mereka harus menerima takdir yang telah ditentukan. Mereka berdua lalu pergi menuju rumah sakit untuk menemui pendeta yang berada di sana. Quinn lalu menceritakan bahwa mereka berdua telah mengunduh aplikasi yang dapat menunjukkan waktu kematian. Dan aplikasi tersebut sepertinya ada hubungannya dengan perjanjian kepada iblis. Pendeta tersebut lalu mengatakan bahwa ia tidak bisa menolong mereka karena hal tersebut di luar kemampuannya. Namun ia mengenal seseorang yang dapat menolong mereka. Mereka pun lalu bergegas pergi. Namun saat mereka akan menaiki sebuah lift, perawat Amy mendatangi Quinn dan mengajaknya bicara. Matt lalu terlihat pergi ke sebuah toilet. Sesaat ia berada di toilet, ada sesosok anak kecil yang berada di depan pintu. Saat Matt keluar dan mencuci tangannya, ia menemukan ada yang aneh. Ia melihat sesosok anak kecil tersebut berjalan menembus kamar toilet. Dan tak lama kemudian aliran listrik di toilet mati. Lalu tiba-tiba sosok tersebut menyerang Matt dan tak lama kemudian lampu pun kembali menyala. Sementara itu Quinn dibawa untuk menemui personalia. Tak lama kemudian, Dr. Sullivan pun mendatangi ruangan tersebut. Dr. Sullivan ternyata telah melaporkan dan memfitnah Quinn bahwa Quinn telah melakukan tindakan yang tidak senonoh pada Dr. Sullivan. Quinn yang mendengar tuduhan tersebut pun tidak terima karena ia telah difitnah. Quinn juga menjelaskan bahwa ia telah mencoba untuk memberitahu perlakuan Dr. Sullivan kepada Amy. Namun Sullivan mencegahnya. Quinn pun lalu pergi dari ruangan tersebut dan kembali melanjutkan rencananya. Mereka berdua lalu mendatangi tempat di mana pendeta di rumah sakit memberikan alamat seseorang yang dapat membantunya. Mereka lalu bertemu dengan pendeta yang bernama John. Mereka lalu menjelaskan masalah yang tengah dihadapi pada sebuah aplikasi yang telah mereka unduh. Pendeta John lalu menceritakan aplikasi tersebut sepertinya sama dengan perjanjian kepada iblis karena dahulu juga pernah ada kejadian yang sama dalam sejarah. Pendeta John lalu menerangkan bahwa kemungkinan aplikasi tersebut bisa dimanipulasi. Ia lalu menanyakan apakah ada di antara Matt dan Quinn yang mengenal seseorang untuk meretas aplikasi tersebut. Quinn dan Matt lalu mendatangi tempat penjualan ponsel yang ia datangi pagi tadi. Quinn dan Matt meminta bantuannya untuk meretas sebuah aplikasi yang terinstal dalam ponsel mereka. Namun penjual tersebut awalnya menolak karena ia sudah memiliki janji. Quinn lalu memberikan kartu kreditnya agar ia mau menolong Quinn dan Matt. Seorang penjual tersebut pun lalu bersedia untuk meretas aplikasi itu. Ia lalu mengubah hitungan mundur pada aplikasi milik Quinn dan juga Matt. Quinn juga menemukan data bahwa adiknya juga mengunduh aplikasi tersebut. Dan waktu yang dimiliki oleh adiknya sama dengan waktu yang dimiliki oleh Quinn.
Quinn lalu meminta untuk merubah waktu mundur milik adiknya juga. Akhirnya usaha mereka pun berhasil karena aplikasi mereka telah bertambah waktunya. Mereka pun akhirnya terlihat lega karena mereka memiliki waktu kematian yang sangat panjang. Quinn lalu mengajak Matt untuk bermalam di apartemennya malam itu. Sesaat sampai di apartemennya, Matt lalu menceritakan bahwa dahulu ia telah menyesal karena ia telah mencuri mainan adiknya. Adiknya saat itu sedang sakit keras dan ia cemburu karena orang tuanya selalu memperhatikannya. Quinn pun lalu menceritakan bahwa ia juga menyesal karena saat dahulu ibunya masih ada, ia tidak mendengarkan larangan ibunya untuk pergi ke sebuah pesta. Saat ia pulang, ia telah menemukan bahwa ibunya telah tewas tertabrak oleh pengendara mobil yang mabuk. Mereka pun lalu terlihat tidur bersama. Namun saat mereka tertidur, tiba-tiba lampu di ruangannya padam. Quinn lalu melihat ada sesosok di balik pintu kamarnya. Quinn lalu membangunkan Matt, namun sosok di balik tersebut adalah Matt. Quinn lalu menemukan bahwa yang tidur di sebelah tempat tidurnya adalah sosok yang lain. Matt lalu mencoba menenangkannya, dan mereka lalu menemukan bahwa aplikasi countdown kembali ke hitungan semula. Quinn lalu mencoba menghubungi adiknya, dan ternyata aplikasi yang berada di ponsel adiknya pun kembali ke hitungan semula. Jordan lalu menemukan sebuah keanehan yang menghampirinya. Ia menemukan bahwa lampu di rumahnya menyala dan mati dengan sendirinya. Jordan pun ketakutan lalu mencoba untuk bersembunyi di bawah kasurnya. Ia lalu mendengar suara ibunya yang memanggil dan menanyakan keberadaan kakaknya. Tiba-tiba kasur Jordan pun bergeser dengan sendirinya. Ia lalu menemukan mayat ibunya berada di dekatnya. Jordan pun lari keluar rumah dan ia pun bertemu dengan kakaknya dan juga Matt. Mereka lalu kembali mendatangi pendeta John untuk meminta pertolongannya kembali. Quinn lalu memperlihatkan kode yang berada di aplikasi yang telah ia retas. Pendeta John lalu menemukan bahwa aplikasi tersebut adalah sebuah kutukan. Pendeta John lalu menemukan solusinya. Ia lalu menemukan sebuah rencana untuk mengakhiri kutukan yang telah menimpa mereka dengan mengadakan sebuah ritual. Mereka lalu menjalankan rencana pendeta John untuk melangsungkan ritual yang dimaksudkan dengan membuat simbol lingkaran untuk melindungi mereka. Saat mereka selesai membuat lingkaran tersebut, tiba-tiba lampu di ruangan mati. Mereka lalu masuk ke dalam lingkaran yang telah mereka buat, dan tak lama kemudian iblis yang mengutuk mereka pun datang. Lingkaran yang dibuat oleh mereka pun berhasil karena setan iblis yang datang tidak bisa memasuki lingkaran yang telah mereka buat. Lalu tak lama kemudian, Matt melihat mainan yang dahulu ia pernah curi dari adiknya. Lalu tiba-tiba iblis tersebut menyerupai adik Matt yang telah tewas dan mencoba untuk membujuk Matt untuk keluar dari lingkaran. Matt pun akhirnya keluar dari lingkaran dan iblis tersebut lalu menarik kaki Matt keluar dari ruangan. Quinn yang melihat kejadian tersebut lalu mencoba untuk menyelamatkan Matt dan begitu pun dengan Jordan. Saat Quinn berhasil keluar, Quinn lalu menemukan bahwa Matt selamat karena iblis telah melepaskannya. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil yang datang menabrak Matt dan menewaskannya. Quinn lalu mengatakan kepada adiknya bahwa kemungkinan takdir kematian yang akan mendatangi mereka tidak bisa dihindarkan. Quinn lalu menemukan bahwa adiknya terluka. Ia lalu membawa adiknya ke rumah sakit yang dimana dahulu ia bekerja. Saat Quinn masuk ke dalam, seseorang perawat lalu menemuinya dan mengatakan bahwa ia mendengar kabar tentang Dr. Sullivan. Ia mengatakan apabila Quinn menuntut Dr. Sullivan, ia akan mendukungnya. Quinn lalu melihat bahwa yang menangani adiknya adalah Dr. Sullivan dan ia memiliki rencana untuk membalas perlakuannya. Quinn lalu melihat ponselnya dan aplikasi countdown menunjukkan bahwa waktu yang dimilikinya hanya tinggal 18 menit lagi. Jordan adiknya lalu mengatakan bahwa kematian ibunya bukanlah kesalahan Quinn, melainkan kesalahannya. Andai dahulu Jordan memberitahu keberadaan Quinn, ibunya mungkin tidak akan tewas. Quinn lalu menenangkan Jordan bahwa kematian ibunya bukanlah kesalahan dirinya juga. Itu semua adalah salah seorang pengemudi mobil yang mabuk. Mereka lalu melihat aplikasi di handphone mereka yang menunjukkan waktu kematian mereka sebentar lagi akan tiba. Quinn pun lalu menemukan sebuah rencana untuk mengakhiri kutukan kepada mereka berdua. Quinn lalu mendatangi ruangan Dr. Sullivan. Ia berterima kasih karena telah menolong adiknya dan juga meminta maaf atas semua kesalahan yang telah dilakukannya. Quinn lalu mencoba merayu Dr. Sullivan. Ia lalu mengajak Dr. Sullivan ke sebuah tempat untuk mendatanginya. Dr. Sullivan pun lalu mendatangi tempat Quinn berada.
Di tempat tersebut, Quinn meminta agar Dr. Sullivan menutup matanya dan mendatangi arah suara Quinn. Quinn berencana untuk membunuh Dr. Sullivan di tempat tersebut. Namun saat Quinn akan menyuntikkan morfin ke Dr. Sullivan, tubuh Dr. Sullivan tiba-tiba tertarik. Quinn lalu mengetahui bahwa iblis tersebut telah menyelamatkannya karena waktu kematian Dr. Sullivan seharusnya bukan pada saat itu. Quinn lalu mencoba untuk kembali mencari Dr. Sullivan dan terpisah dengan adiknya. Adiknya lalu melihat bahwa waktu menunjukkan sebentar lagi kematian akan mendatanginya. Sementara itu, Quinn akhirnya bertemu dengan Dr. Sullivan. Ia lalu kembali mencoba untuk membunuhnya. Namun lagi-lagi iblis tersebut menghalaunya karena Quinn bisa merusak kutukan yang telah ditentukan. Di sisi lain, adiknya tengah putus asa karena kematian sebentar lagi akan menghampirinya. Lalu tak lama kemudian, iblis yang akan mencabut nyawanya mendatanginya. Quinn pun lalu mencoba menyelamatkan adiknya dan berencana untuk bunuh diri agar semua kutukan yang menimpa mereka terlepas. Iblis tersebut lalu menyerupai ibu Quinn dan membujuknya untuk tidak menyuntikkan racun ke dalam tubuhnya. Namun Quinn tidak terpengaruh dengan bujukan iblis tersebut. Quinn lalu menyuntikkan racun ke dalam tubuhnya dan akhirnya kutukan iblis tersebut pun berhasil dikalahkan. Karena Quinn telah melanggar waktu kematian yang sudah ditentukan. Jordan yang melihat kejadian tersebut pun lalu mendatangi Quinn. Jordan pun menangis karena mengetahui kakaknya telah tewas. Namun Jordan menemukan petunjuk untuk menyuntikkan penawar yang Quinn bawa ke dalam tubuhnya. Jordan pun lalu mencoba untuk menyelamatkan Quinn dengan menyuntikkan penawar tersebut. Tak lama kemudian penawar tersebut pun bekerja dan Quinn pun kembali hidup. Scene pun berpindah. Quinn dan keluarganya lalu terlihat mendatangi makam ibunya. Saat mereka kembali, adiknya membaca sebuah berita bahwa Dr. Sullivan sudah tertangkap oleh polisi. Saat mereka akan kembali, Quinn lalu menerima sebuah notifikasi di ponselnya bahwa aplikasi Countdown kembali muncul. Berakhir sudah alur cerita film Countdown ini. Terima kasih buat kalian yang udah pantengin alur cerita film ini sampai habis. Ikuti terus film-film yang akan kami recap dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.